Oke, pagi Dek. Terima kasih sudah datang hari ini. Jadi apa yang ingin Adik sampaikan pada pertemuan kita kali ini? Pagi Pak. Saya merasa nggak percaya diri kalau harus ngomong di depan kelas. Nah, saya juga takut kalau ngomong di depan teman-teman, malah saya diketawai dan diejek. Oke, terima kasih sudah terbuka ya. Kalau boleh tahu, bagaimana sih rasanya ketika kamu berdiri di depan kelas dan harus berbicara? Eh, Apa yang terjadi di tubuhmu dan apa yang ada di pikiranmu saat itu? Dada saya itu terasa sesak, tangan saya dingin, pikiran saya kosong. Kadang juga saya sudah latihan di rumah, tapi begitu di kelas semuanya hilang di kepala. Oke, menarik. Kalau kamu bayangkan rasa takut dan tidak percaya diri ini sebagai sesuatu di luar dirimu, kira-kira bentuknya seperti apa? Apakah seperti ada bayangan, ada suara, atau sosok tertentu yang kamu lihat? Kayak suara sih ibu, suara di kepala saya sendiri yang bilang saya saya pasti salah ngomong dan mereka pasti ketawa pak. Oke. Kalau kira-kira kalau suara itu punya nama, menurut kamu akan dipanggil apa suara itu? Si penakut mungkin ya pak. Oke. Jadi ada si penakut. Si penakut ini yang suka muncul ketika kamu berbicara di depan kelas. Menurutmu kapan dia biasanya paling sering muncul? Setiap kali saya presentasi sih bu pak biasa muncul terus. Kalau ngobrol sama teman dekat juga atau di grup kecil dia biasanya muncul. Jadi ternyata kamu punya momen-momen tertentu di mana si penakut ini tidak berkuasa seperti itu. Jadi bisa ceritakan kapan kamu merasa paling percaya diri? Di saat pas ngobrol santai sih pak sama teman-teman terus waktu kasih saran di grup chat kelas juga terus teman-teman bahkan pernah setuju sama pendapat saya. Oke, bagus ya. Jadi sebenarnya ada cerita lain di hidup Adek selain cerita aku tidak percaya diri. Kita sebut saja cerita ini sebagai uh, judulnya itu aku mampu bersuara. Kalau kamu mengingat kembali apa saja sih bukti lain yang mendukung dari cerita ini? Saya pernah bantu teman latihan debat pak. Nah, Oke, eh, mereka itu bilang cara saya menjelaskan itu jelas dan membantu. luar biasa. Jadi kamu sebenarnya sudah punya pengalaman sebagai seseorang yang jelas, membantu dan didengar. Oke, bagaimana sih rasanya ketika mengingat cerita-cerita ini? Saya jadi merasa ini pak, oh ternyata saya nggak seburuk itu ya selama ini. Saya terlalu fokus sama kegagalan saya. Iya, betul sekali. Kalau kita mau memperkuat cerita aku mampu bersuara, apa sih langkah kecil yang bisa kamu ambil mulai dari minggu ini? Mungkin saya bisa latihan presentasi dulu pak, terus di depan teman-teman dekat saya atau rekan suara saya sendiri supaya bisa eh, didengar lagi nantinya. Oke, ide yang bagus sekali ya. Jadi maukah kamu mencoba salah satu di antaranya, lalu kita bahas hasilnya di pertemuan berikutnya? Mau pak, nanti saya coba rekam suara saya dan latihan di depan teman dekat saya. Ya, bagus sekali. Saya senang kamu sudah berani mencoba langkah kecil di sini. Dan ingat, si penakut ini mungkin akan tetap muncul. Tapi sekarang kamu punya cerita lain yang lebih kuat untuk diandalkan. Nah, kita akan eksplor lebih banyak lagi soal uh, hal ini di pertemuan berikutnya. Baik. Mungkin itu saja. Terima kasih sudah sharing-sharing. Baik pak.